Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku, ustadz-ustadzah dan wali murid LPA Putar Harapan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, tahun ini Allah kembali memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat dipertemukannya kita kembali dengan bulan Ramadan yang mulia, yang penuh dengan keberkahan. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan, agar kita dimampukan untuk lebih banyak beribadah di bulan Ramadan tahun ini, agar kita mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan balasan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat kita nantikan, kita rindukan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum tadabbur Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 di kesempatan hari ini berjudul berebut hak asuh ibu. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jarang sekali kita temukan kasus orang-orang yang rela memperebutkan hak asuh atas ibunya yang telah tua renta, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya menunggu hari kembali ke pangkuan ilahi. Akan tetapi di Saudi Arabia ada dua saudara kandung beradu di pengadilan hanya untuk memperjuangkan hak asuh terhadap ibunya. Sungguh kisah ini sangat-sangat menakjubkan dan sangat mengharukan. Pasalnya, di saat banyak kasus anak kandung menuntut ibu atau ayahnya ke pengadilan hanya karena urusan warisan, uang, hibah, tanah, rumah, dan properti lainnya, kedua bersaudara ini malah memperebutkan hak asuh atas ibu mereka yang telah renta. Dan uniknya, kedua bersaudara tersebut membawa kasus tersebut ke pengadilan, sebagaimana dikutip dari Reporter pada tanggal 17 Maret tahun 2021. Saudara-saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini bermula dari seorang anak dari sang ibu yang bernama Khairon Al-Fuhaidi. Ia menangis hingga air mata membasahi janggutnya. Mengapa? Karena dia kalah di pengadilan usai terlibat perdebatan sengit dengan saudara kandungnya. Yang ia tangisi bukan karena kehilangan harta benda, bukan karena kehilangan warisan dari orang tuanya, bukan pula karena ia tersangkut kasus pidana, bukan pula masalah perdata, melainkan kesempatan merawat ibunya hilang usai kalah di pengadilan. Ia menangis karena ia ingin terus merawat ibu kandungnya. Tetapi pengadilan memutuskan hak asuh sang ibu jatuh ke tangan adik perempuannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian lama Khairon Al-Fuhaidi mengurus sang ibu. Bertahun-tahun lamanya ia dengan telaten sabar merawat ibu yang telah tua lagi renta. Si anak yang soleh ini begitu sabar dan sangat menyayangi wanita yang telah melahirkannya itu. Namun suatu hari adik
kandungnya yang tinggal di luar kota tiba-tiba datang mengetuk pintu rumahnya. Adiknya datang jauh-jauh ke rumah Khairon hanya ingin bergantian merawat sang ibu. Apalagi usia Khairon juga sudah cukup tua dan kondisi ekonominya juga kurang mampu. Mengurus diri saja sudah susah, apalagi jika harus mengurus ibundanya. Itu yang dipikirkan oleh saudaranya hingga ingin mengambil alih tugas perawatan ibunda mereka. Khairon menolak memberikan hak asuh sang ibu kepada saudara kandungnya. Ia merasa masih sanggup mengurus sang ibu. Apalagi Khairon Al-Wahidi hidup seorang diri sehingga tidak ada tanggungan apapun selain merawat sang ibu. Berbeda dengan adik perempuannya yang telah berkeluarga, meski lebih mapan darinya. Khairon membela diri, tetap ingin merawat sang ibu. Saudara-saudaraku, ustadz-ustadzah dan para wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua bersaudara ini saling berebut hak untuk merawat sang ibu. Tidak ada yang mau mengalah. Khairon Al-Wahidi sang kakak merasa lebih tua sehingga merasa lebih berhak untuk merawat sang ibu. Tidak mau kalah adiknya pun merasa Khairon sudah terlalu lama untuk merawat sang ibu. Maka sudah waktunya untuk berbagi pahala merawat ibu. Tidak ada titik temu. Khairon dan adiknya saling bersitegang bersikeras. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau. Biarlah hakim yang memutuskan siapa yang lebih berhak untuk merawat sang ibu. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kasus rebutan hak asuh ibu pun sampai ke meja hijau. Khairon dan adiknya pun kemudian hadir di pengadilan Provinsi Qasim, Arab Saudi. Sidang demi sidang digelar, namun belum ada titik temu. Hakim begitu kesulitan untuk memberikan keputusan. Hingga akhirnya sang hakim meminta agar ibunda mereka dihadirkan di ruang sidang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidang memperebutkan hak asuh sang ibu pun menjadi drama yang menyentuh hati banyak orang. Saat sang ibu dihadirkan ke ruang sidang, semua yang hadir begitu tersentak hatinya. Begitu pula dengan sang hakim. Siapa yang tidak menitikkan air mata ketika melihat seorang wanita tua renta yang sangat kurus digendong bergantian oleh Khairon dan adiknya saat memasuki ruang sidang. Sungguh, Khairon dan adiknya pastilah anak-anak yang sangat berbakti sehingga saling berebut hak untuk merawat ibunya yang sudah sangat tua renta. Pastilah sangat sulit dan butuh kesabaran untuk merawatnya. Dan sebaliknya, sungguh betapa solehahnya sang ibu sehingga mampu mendidik dan membesarkan anak-anak yang baik hati. Pastilah sangat sulit mendidik anak-anak menjadi sosok pribadi yang soleh dan solehah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah duduk di tengah ruang sidang, sang ibu pun ditanya oleh hakim perihal kedua anaknya. Hakim bertanya, "Wahai ibu, siapa yang engkau inginkan untuk merawatmu di sisa hidupmu?" Dengan suara pelan dan lemah si ibu berkata, "Ia adalah penyejuk mataku," sambil menunjuk ke arah Khairon. Namun ibunda pun kemudian berkata yang sama, "Ia juga penyejuk mataku," sambil menunjuk ke arah adiknya Khairon. Mendengar jawaban sang ibu dengan pertimbangan yang matang, hakim pun mengetuk palu bahwasanya perawatan sang ibunda jatuh ke tangan adiknya Khairon. Menurut pandangan hakim, adiknya Khairon dan keluarganya lebih mampu secara ekonomi untuk merawat sang ibu. Begitu pula jika sang ibu butuh perawatan medis, kota tempat tinggal adiknya Khairon lebih dekat ke rumah sakit yang lengkap
fasilitasnya. Atas keputusan hakim itulah menangislah Khairon. Ia begitu sedih karena tidak bisa lagi merawat ibunya. Ia tak kuasa menahan air mata, padahal ia adalah seorang laki-laki yang berbadan besar dengan usia yang juga telah tua. Namun kedukaan hatinya tak mampu ditutupinya. Orang-orang yang hadir pun begitu iba melihat Khairon yang berlinangan air mata. Namun keputusan hakim sudah final. Khairon harus rela ibunya dibawa sang adik ke kota lain. Khairon berusaha menerima fakta bahwa keluarga adiknya mungkin akan lebih membahagiakan ibunda tercinta mereka. Biarlah pengadilan Qasim yang menjadi saksi kecintaannya kepada sang ibu. Khairon berusaha tegar meskipun air mata terus saja membasahi pipi dan janggutnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah bagi kita yang masih memiliki ibu yang sehat, ayah yang kuat. Beruntunglah pula bagi teman-teman yang tengah merawat ibunya yang tengah sakit. Ibu adalah ladang pahala yang begitu subur. Panenlah pahala sebanyak-banyaknya dari kedua orang tua kita, dari ibu kita, dari ayah kita, sebelum ladang itu kering dan tak lagi hidup. Jangan sampai penyesalan datang terlambat karena tidak segera mengambil kesempatan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kisah ini menginspirasi kita menjadi pelajaran yang amat berharga dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita meskipun usia kita sudah beranjak dewasa dan tua. Tetap tidak ada istilah berhenti dalam berbakti kepada orang tua sekalipun usia kita sudah semakin menua. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.